Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menyampaikan tentang koneksi antar materi pembelajaran sosial dan emosional. Pembelajaran sosial emosional adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif seluruh komunitas sekolah. Proses kolaborasi ini memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Melalui pembelajaran sosial emosional dimulai dari proses pembentukan kesadaran dan kontrol diri dan kemampuan dalam berkomunikasi. Pembelajaran sosial emosional ini dilakukan secara kolaboratif agar dapat mengembangkan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai. Selanjutnya, tujuan dari pembelajaran sosial emosional yang pertama memberikan pemahaman, penghayatan, dan kemampuan untuk mengelola emosi. Kemudian menetapkan dan mencapai tujuan positif. Yang ketiga, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain. 4. Membangun dan mempertahankan hubungan yang positif. Dan yang terakhir, membuat keputusan yang bertanggung jawab. Perlu kita pahami bahwa terdapat 5 kompetensi sosial emosional. 1. Kesadaran diri. 2. Pengelolaan diri. 3. Kesadaran sosial atau empati. Yang keempat, keterampilan sosial resilience. Dan yang terakhir, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Pembelajaran sosial emosional dikembangkan dengan menggunakan pendekatan kesadaran penuh atau mindfulness. Dengan demikian akan memunculkan perasaan tenang sehingga memudahkan dalam belajar dan membuat pikiran menjadi lebih jernih. Selanjutnya, ruang lingkup pembelajaran sosial emosional. Ruang lingkup PSE dibagi menjadi 3. Yang pertama rutin, yaitu dapat dilakukan di luar waktu belajar akademik. Kemudian ada terintegrasi dengan pembelajaran. Nah, ini bisa dilakukan refleksi atau diskusi setelah menekan topik pembelajaran. Yang terakhir adalah protokol, yang akan menjadi budaya atau peraturan sekolah. Berikut ini adalah beberapa contoh teknik pelaksanaan KSE. Dari yang pertama, bisa dilakukan dengan bernafas dengan kesadaran penuh, identifikasi diri, melukis dengan jari, membuat jurnal, membuat puisi, dan lain sebagainya yang dapat diterapkan dalam pembelajaran sosial emosional. Pembelajaran sosial emosional dapat dilatih dan ditumbuhkan dalam pembelajaran di kelas ataupun di luar kelas sehingga dapat menjadi budaya positif dan menciptakan well-being. Selanjutnya adalah keterkaitan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Berkaitan dengan modul sebelumnya, tujuan dari program Guru Penggerak adalah menerapkan filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Selain itu juga menciptakan well-being dalam ekosistem pendidikan di sekolah. Murid yang memiliki well-being maka diharapkan memiliki kemampuan dan kekuatan dalam mengelola diri sehingga ia mampu menjaga perilaku sosial di masyarakat kelak. Kita sebagai pendidik perlu menciptakan kondisi yang sehat, nyaman dan bahagia sehingga di kedepannya murid-murid kita bisa menjadi manusia yang selamat dan bahagia di kehidupan di masyarakat. Hal ini dapat kita ciptakan dengan pendekatan dari hati ke hati, yaitu dengan melakukan pembelajaran sosial emosional. Demikian koneksi antar materi modul 2.2 A9. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.